Pendongeng kisah getir. Nah, kalau kita mendengarkan kalimat tadi gitu ya, tentunya Anda berpikir bahwa ternyata ada ya orang yang mendongeng gitu ya. Dan biasanya kalau kita anak-anak kan kalau mendongeng itu kisah-kisah yang ceria, kisah-kisah yang penuh makna gitu ya. Ini yang didongengin adalah kisah getir. Nah, orang-orang yang tidak memaafkan itu biasanya menjadi pendongeng kisah getir. Kisah getir apa yang dia dongengkan, apa yang dia ceritakan, itu adalah peristiwa-peristiwa dia ketika dia disakiti. Gitu. Dan biasanya ketika dia menceritakan peristiwa itu, sebenarnya dia sedang mengingat-ingat. Dan sedang yang terjadi adalah dia sedang mengorek-ngorek luka. Nah, ibarat luka batin tadi, ibaratnya sebuah luka. Kalau dikorek-korek makin sakit nggak? Makin lama nggak penyembuhannya? Makin lama. Justru ketika orang itu menceritakan kisah getir dia ketika dia disakiti, bahkan di dalam kisah getirnya itu dia menyalahkan orang tersebut gitu ya, mengeluh dan memproyeksikan semua kesalahan yang terjadi pada kejadian itu pada orang yang membuat dia tersakiti itu gitu. Sebenarnya dia sedang membawa-bawa orang yang sudah ada di masa lalu dia dan saat ini belum tentu ada di dalam hidup dia, tapi dia bawa terus seumur hidup dia gitu. Dan ternyata itu membuat dia tidak tenang sebenarnya dalam hidup dia dan membuat dia terbelenggu menjalani hidupnya. Jadi ketika dia menceritakan kisahnya, sebenarnya dia sedang mengorek-ngorek sebuah luka gitu yang membuat dia makin tersakiti. Jadi bagi Anda yang saat ini merasa gitu, Anda pernah disakiti ketika Anda menceritakan kepada orang-orang yang tidak tepat gitu ya, menceritakan itu hanya untuk ventilasi emosi Anda gitu. Pikirkan kembali gitu. Jangan-jangan Anda sedang menyakiti diri Anda gitu. Sudah saatnya Anda berbicara dengan orang-orang yang profesional. Sudah saatnya Anda berbicara dengan orang-orang yang mempunyai kemampuan atau pengalaman untuk mengatasi masalah yang pernah Anda alami ini gitu. Sehingga apa? Sehingga Anda bisa segera masuk ke fase yang benar gitu. Fase membuka diri, fase pengambilan keputusan yang tepat. Karena ketika Anda hanya fokus untuk mengungkit-ungkit saja, sebenarnya Anda sedang menutup diri Anda untuk sebuah hal yang sebenarnya positif untuk hidup Anda, yaitu adalah memaafkan. Jadi saatnya Anda membuka diri Anda, saatnya Anda masuk ke fase yang baru di mana Anda membuka diri untuk memaafkan. Dan ini adalah proses yang penting. Setelah ini kita akan belajar bahwa ternyata manfaatnya banyak sekali memaafkan. Dan lebih baik Anda memaafkan dibanding Anda menjadi seorang pendongeng kisah getir atau seseorang yang masih mempertahankan celurit raksasa di dalam dirinya. Oke, kita berjumpa di video selanjutnya, yaitu tentang bagaimana kita sebagai seseorang mengetahui manfaat yang luar biasa dari memaafkan. Oke, saya Richard. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.